Assalamualaikum Mams. Karena aku udah lama nggak pernah upload video di YouTube, jadi kali ini aku mau share tentang persiapan apa aja yang perlu disiapin ibu sebelum melahirkan. Nah, jadi ada dua, persiapan ibu sama persiapan bayinya. Nah, ini untuk perlengkapan apa aja yang perlu dibawa. Aku pakai dua tas. Kalau yang pertama ini tas buat bayinya, terus yang kedua ini buat ibu. Kita mulai coba yang persiapan buat bayi ya. Oke. Bentar. Ini lumayan banyak sih, Mams. Oke. Yang pertama nih tisu basah ya. Aku bawa 2, terus tisu kering bawa 1. Nah, ini di sini ada bedong, ada baju, terus ada popok kain, ada sarung tangan, sarung kaki, ada topi, terus ada perlak bayi. Ini pakai perlak dewasa yang aku potong-potong. Oke, lanjut. Wow, ini kan aku nyiapin beberapa bajunya itu aku pakai ini ya, reusable plastiknya beberapa baju yang kemarin aku sempat beli dari Libby ini. Nah, ini yang tadi aku bilang perlak yang gede itu atau underpad itu ya buat orang dewasa. Ini Moms bisa potong-potong kecil-kecil, jadi untuk menghemat aja nanti ketika di sana bisa pakai ini, nggak usah pakai nggak usah pakai pampers ya, pakai popok kain, terus dalamnya dikasih ini udah dipotong-potong. Biasanya kalau di rumah sakit atau di tempat bidan biasanya mereka nyiapin, cuman aku persiapan sendiri aja. Tapi kalau di rumah aku pakai yang ini ya, yang kain ya, karena kalau di rumah sakit biar nggak cuci, aku pakai yang ini, yang disposable, sekali pakai. Nah, terus aku bawa gendongan gendongan bayi nih, nanti kalau udah pulang pakai gendongannya ini kebetulan dari Snowy ya, terus dia udah ada toppingnya nih, jadi nggak usah beli yang model hoodie gitu, yang selimut hoodie, jadi cukup pakai gendongan ini udah ada topinya, jadi praktis 2 in 1. Oke, next. Nah, ini perintilan isinya ada sarung tangan, ada sarung kaki, ada waslap, terus ada pita buat adek. Ini aku pakai bekas masker ya, plastiknya masker masih bisa digunain, tapi semuanya aku cuci ya Mams ya, jadi biar bersih cuci dulu. Nah, ini juga tada, ini popok kain, jadi aku bawa sekitar berapa nih, 3 ya, kok 3 sih, 1, 2, iya 3 popok kain plus yang tadi yang di set punyanya adek. Kayaknya aku nggak bawa 3 deh, kayaknya aku bawa banyak. Ini kalau nggak salah 4 apa 5 total semua, ini sama yang di sini. Nah, yang di sini kan udah ada 1 popok kain juga. Terus ini ada sarung 1 set baju, ada atasan, terus bawahannya aku pakai yang popok kain ya, popok kain terus sama sarung tangan. Oh ya, jadi berarti yang tadi itu bener 3 ya, 3. Terus yang buat lahiran, baru lahir itu udah ada include 1, terus sisanya aku masukin 1 set item sama bajunya di sini. Terus ini ada juga 1 set baju, yang ini jumpsuit ya aku pakainya, tapi yang nggak nutup ini ya, tangan sama kakinya, jadi tetap ada sarung tangan sama sarung kaki. Terus ini juga 1 set baju, jadi set bajunya aku bawa 3 set ya gitu. Terus anduk nih,
handuk kecil, pakai yang kecil aja. Terus bedong, bawa 3 bedong, 3 sama yang tadi ya udah masuk di set yang buat bayi baru lahir. Udah itu, lanjut. Nah, ini aku bawa buat perlengkapan mandi. Sebenarnya di tempat kita lahir nanti udah disediain, cuman aku jaga-jaga aja bawa. Ini aku campur punya aku sama punya baby. Terus jangan lupa bawa hand sanitizer di sini, moms. Nah, kemarin aku sempat beli travel travel wash kayak gini. Terus aku emang isi sedikit-sedikit aja karena kan cuma dipakai beberapa hari kan di sana, biar nggak terlalu berat juga dan praktis gitu. Sampo juga aku pakai yang saset, jadi ini praktis sih buat jaga-jaga. Ini jangan lupa ya tadi hand sanitizer. Jadi kalau ada yang ngunjungin atau kita kalau mau megang baby harus pakai ini dulu atau enggak cuci tangan. Udah habis di situ. Next, kita buka. Ini plastik itu jaga-jaga kalau misalnya nanti ini ya buang kotoran-kotoran, kita masukin plastik dulu. Terus masker. Terus aku bawa ini bukan waterproof enggak ya? Ya ini sebenarnya aku ini sih kayak tas outdoor gitu, dulu dapat waktu aku ikut Penjalan Nusantara ya. Jadi kalau misalnya naruh baju-baju yang bekas pakai bisa di sini, gede banget. Ini alternatif pertama sih kalau misalnya mau naruh itu jadi kita nggak usah pakai plastik, taruh di sini yang baju-baju kotor tinggal di laundry dicuci di rumah. Kanan kiri kosong. Oke, itu buat perlengkapan bayinya. Oh ya, ini jangan lupa dibawa juga. Ini satu set berkas ya. Jadi nanti tergantung moms nanti mau lahiran pakai umum apa BPJS. Kalau pakai umum ya nggak ada perlengkapan apa-apa. Kalau pakai BPJS tetap disiapin. Apa aja yang isinya nih aku kasih lihat di sini isinya. Darat. Nah, itu yang harus disiapin. Ini buat jaga-jaga aja. Kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhin. Oke, buat bayinya kelar. Sekarang buat ibunya. Ini pakai tas ini sih, tas bekas beli tas sepatu kalau nggak salah di Elizabeth. Sebenarnya ini nggak ada kancingnya, cuman aku kasih snap aja. Aku pasangin snap yang biasa aku pakai untuk pembalut kain nih, jadi bisa lebih tertutup. Ini udah kebuka. Nah, ini masih ada labelnya. Ini pembalut sekali pakai. Jadi biasanya aku tuh pakai pembalut yang reusable, pembalut kain. Cuman karena nanti biar nggak nyuci, nggak bawa pulang, jadi aku pakai pembalut sekali pakai ya, yang Surtek Maternity. Ini sengaja aku buka karena kemarin mau aku ambil, aku pikir itu udah diplastikin, ternyata dia nggak diplastikin. Aku mau rencananya bawa cuman sedikit 5 gitu, ternyata karena nggak diplastikin ya aku bawa semua 10 pieces. Dan handuk, aku bawa handuk yang kecil, sebenarnya handuk bayi, tapi nggak apa-apa karena biar ringan aja aku bawa yang kecil. Terus di sini ada celana dalam. Celana dalam nih aku bawa 5 pieces ya, total semuanya. Terus tuh ada jilbab, aku bawa 3 jilbab. Terus ada 3 baju ya, jadi daster, terus baju ganti sama nanti buat pulang. Terus ada BH juga di sini, buat 3 BH. Terus ada jarik ini aku bawa 1, sama sarung aku bawa 2. Udah, apalagi ya. Nah, sebenarnya ada lagi sih moms di sini kalau misalnya mau pakai skincare, misalnya mau pakai bedak, parfum.
dan lain-lain itu bisa juga dimasukin di sini. Ini emang aku belum siapin karena emang masih aku pakai. Nanti kalau udah mau berangkat aku tinggal masukin di pouch gitu, mini pouch gitu, tinggal masukin di sini. Terus jangan lupa nanti bawa dompet sama bawa charger. Terus ini sih apa namanya, kalau misalnya mau bawa sandal jepit juga nggak apa-apa. Jadi sandal jepit buat jaga-jaga aja sih, kalau misalnya kamar mandi kan kadang licin ya, bawa sandal jepit. Terus ini buat pasukan buat menyusui, jadi bawa breast pad sama breast pump. Jadi kalau misalnya mau bawa itu boleh, kalau aku nggak bawa sih. Itu opsional aja. Nah, persiapan ini bisa dilakuin di awal trimester 3. Terus kita mulai 32 minggu. Yang pertama, Mams harus nulis ya, kira-kira kebutuhan apa aja yang diperluin. Mams bisa survei dari browsing-browsing di internet. Apa aja perlengkapan yang dibutuhin dan kira-kira jumlahnya berapa, karena namanya newborn itu kan dia cepet gede, jadi kalau beli terlalu banyak nanti mubazir, sayang ya uangnya. Lalu setelah itu Mams bisa jalan-jalan tuh, bisa lihat-lihat toko-toko perlengkapan bayi sama ibu. Situ Mams bisa mulai tuh nyicil beli apa aja yang dibutuhin tadi sesuai list yang udah ditulis ya. Nah habis itu baru deh kita sortir mana aja yang nanti akan dibawa ketika lahiran. Nah lahiran ini ada 2 opsi ya Mams bisa lahiran di rumah sakit atau di layanan lain, misalnya di tempat bidan atau di klinik bersalin. Tentunya kalau misalnya untuk lahiran normal ini akan sangat berbeda dengan lahiran operasi. Kalau normal biasanya setelah lahir nggak sampai sehari Mams sudah bisa pulang kalau misalnya kondisinya baik-baik aja. Tapi kalau di rumah sakit bisa 2-3 hari tinggal atau stay di sana ya. Jadi kebutuhannya akan lebih banyak ketika di rumah sakit dengan lahiran sesar. Nah di video kali ini aku emang sengaja nyiapin persiapannya ini full buat di rumah sakit dengan durasi yang 2-3 hari gitu. Jadi buat jaga-jaga aja supaya nanti nggak keteteran, misalnya butuh ini butuh itu ternyata nggak ada, malah repot. Karena pengalaman aku dulu ketika aku pernah kerja di fasilitas pelayanan kesehatan, ternyata masih banyak loh ibu-ibu itu yang ketika lahir itu belum nyiapin apapun. Jadi mereka waktu udah datang tiba-tiba udah pembukaannya udah mau lengkap dan udah lahiran, udah tuh bapaknya atau keluarganya malah ini bingung mau beli ini itunya. Karena Jumat ya, Jumat berkah, aku mau ngasih giveaway. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu, kemudian like, share, dan komen di bawah ya. Jadi ini hanya khusus subscriber yang udah subscribe aja, yang udah like dan udah share dan komen. Nanti komen yang terbagus akan dapat giveaway. Giveaway-nya adalah ini giveaway-nya. Oke Mams, terima kasih. Sehat-sehat semuanya buat ibu hamil dan semoga lancar untuk yang mau bersalin.